Saya selalu berdoa dan berharap baik saudara yang mengikuti ibadah secara onsite di tempat ini maupun secara online di rumah masing-masing menyaksikan melalui YouTube. Saya selalu bersyukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan kita minggu ini adalah kasih karunia Allah nyata. Kita akan baca di dalam surat Titus 2 ayat 11. Firman Tuhan berkata, Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia, sudah nyata. Amin. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saudara, firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, kita diingatkan bahwa kasih karunia Allah adalah pemberian secara cuma-cuma dari Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Inilah yang merupakan hakikat dari kasih karunia. Saudara, setelah kita beroleh kasih karunia, kita seharusnya dibentuk, mau dididik oleh Tuhan supaya kita benar-benar meninggalkan manusia lama, kehidupan lama kita, yang berdosa dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, istilah kasih karunia atau anugerah berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu ken, atau bahasa Yunani charis. Dalam perjanjian lama, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada bapa-bapa leluhur bangsa Israel. Tetapi dalam perjanjian baru, kasih karunia Tuhan ditunjukkan dengan menyelamatkan kita manusia dari dosa, dari hukuman. Dengan apa? Dengan perantaraan Yesus yang mau mati di kayu salib. Saudara, arti secara umum dari kasih karunia sebetulnya adalah pemberian yang dilandasi dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, menebus umat manusia, itu dilakukannya bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih karunia yang Allah berikan, yang didasari oleh kasih Allah yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, jelas bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena kesalehan hidup kita, melainkan semata-mata karena pemberian Allah, karena Allah mengasihi kita. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian cuma-cuma bagi saudara dan saya. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kasih karunia Allah diberikan Allah kepada kita, yang sebetulnya kita ini tidak layak menerimanya, tidak pantas untuk mendapatkannya. Tetapi kasih karunia itu diberikan dengan cuma-cuma, bukan dengan usaha kita, bukan karena kita kaya, kita baik, kita hebat, kita populer, tapi semuanya diterima dengan iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, kasih karunia Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Sehingga kita boleh mengerti ada 3 hal ya. Kita akan pertama baca yang dijaminkan, diberikan jaminan keselamatan. Ketika kita percaya Yesus, Allah menjamin bahwa Dia akan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Kita akan diselamatkan dari hukuman kekal. Kita akan diselamatkan dari kematian kekal. Yohanes 6 ayat 47 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Kemudian Yohanes 3 ayat 36 firman Tuhan juga berkata, barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, Tuhan berjanji, engkau akan selamat. Bahkan engkau akan selamat, engkau dan
seisi rumahmu. Kita bersyukur hari ini kita merayakan Natal dan biarlah kita berdoa, Tuhan kalau aku sudah diselamatkan mendapat kasih karunia, dijamin mendapatkan kasih karunia kehidupan kekal. Biarlah aku yang percaya bisa juga semua seisi rumahku juga percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dengan luar biasa berkata, meyakinkan kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, jelas bahwa keselamatan adalah kasih karunia dari Allah yang hanya dapat diterima, diresponi oleh kita manusia hanya apa? Melalui iman, melalui percaya kita kepada Yesus. Bukan karena hasil usaha kita. Sebab Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, keselamatan adalah apa yang kita terima, bukan apa yang kita raih. Keselamatan bagi kita itulah bagian yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan menyediakan kasih karunia keselamatan, itu bagian Tuhan. Tapi bagian kita apa? Hanya menerima, meresponinya dengan iman kepada Tuhan. Nah, bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus hari ini, hari Natal ini, kita mau membuka hati. Kalau ada dosa bertobat, terima Yesus, percaya Dia. Supaya kita juga diselamatkan dari kematian kekal dan memperoleh kehidupan kekal. Amin. Nah, saudara, selain kita dijamin keselamatan ketika kita percaya Yesus, kita juga diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 2 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang apa? Yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang terpanggil dalam namanya. Saudara, status kita sebagai anak-anak Allah, hidup di dalam kasih karunia itu berarti apa? Kita mendapatkan hak istimewa dari Tuhan. Kita hidup di dalam privilege-nya Allah, perlakuan Tuhan untuk hidup dalam janji-janji Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak janji Tuhan yang disediakan bagi setiap kita yang percaya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi ketika kita mengimani janji Tuhan, menerima janji Tuhan, kamu yang ada di dalam Kristus, kita yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, setiap kita yang ada di dalam Kristus, kita ini adalah ciptaan baru. Dan Tuhan ingin supaya ketika kita menjadi ciptaan baru, kita sungguh-sungguh menjadikan Alkitab, firman Tuhan yang berkuasa sebagai pedoman, yang memberikan rambu-rambu kepada kita, arahan supaya kita dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Hari Natal ini biar kita berpikir, apakah saya sudah yang percaya kepada Yesus sudah benar-benar percaya bahwa ketika kita menerima Yesus ada jaminan keselamatan. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan menerima kehidupan kekal. Kita yang sudah percaya Yesus, kita juga diberikan status yaitu sebagai anak-anak Allah. Dan selain itu, Tuhan juga ingin supaya kita diberikan tugas ya. Allah memberikan tugas kepada kita untuk apa? Untuk bersaksi, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus Natal datang, kerajaannya datang di dalam dunia. Di dunia ini kerajaan yang ada kerajaan manusia, kerajaan setan, maksudnya bukan kerajaan Tuhan. Tapi ketika Yesus hadir, kerajaannya datang. Dan ketika kerajaan Allah datang di muka bumi ini, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan ketika kita sungguh-sungguh mengerti akan panggilan kita sebagai orang Kristen, kita mau menyampaikan firman Tuhan, menjadi saksi, memberitakan Injil seperti Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Saudara, memberitakan Injil adalah tugas dan tanggung jawab setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Baik itu waktunya tepat atau tidak tepat. Setiap kesempatan kita perlu bersaksi, apalagi dunia sekarang sudah mulai banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Gempa bumi ya seringkali terjadi dan itu membangunkan kita bahwa dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Dunia ini adalah tempat yang sementara. Karena itu orang-orang yang belum percaya kepada Yesus perlu mengenal kabar baik firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mari saudara, seberat apapun beban dan pergumulan hidup kita, tetaplah semangat untuk melayani Tuhan. Memberitakan Injil kabar baik. Percayalah ada upah yang disediakan Tuhan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh taat melakukan amanat agungnya. Amin. Nah pertanyaannya pada Natal ini, yang penting yang kita perlu tanyakan pada diri kita. Apakah kasih karunia Allah itu sudah benar-benar nyata berdampak dalam kehidupan kita? Apakah Yesus yang kita percayai sungguh-sungguh sudah nyata berdampak dalam kehidupan kita? Nah kita akan baca di dalam Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Kita akan melihat ada hal-hal penting yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang harus kita tahu dan kita alami dalam hidup kita. Kita akan baca di dalam Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Saudara, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Paling sedikit ada 4 hal penting. Saya buat dengan akronim 4M yang dikerjakan oleh kasih karunia Allah yang harus kita ketahui dan harus kita alami dalam hidup kita. Ketika kasih karunia Allah dinyatakan bagi kita, sehingga hidup kita bisa berdampak dan hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Amin. M yang pertama, kasih karunia Allah akan memampukan kita. Kita akan sanggup untuk apa? Menjadi murid berkarakter Kristus. Ayat 12a tadi dikatakan, ia mendidik kita. Saudara, kasih karunia Allah telah dinyatakan akan mendidik kita untuk menjadi seorang murid yang berkarakter Kristus. Jadi kalau saudara udah terima Yesus tapi berkata, aduh gak sanggup saya berkarakter Kristus. Saya dari dulu gini-gini aja, hari ini ada kabar baik. Ternyata kasih karunia Allah yang nyata itu sanggup mendidik kita. Menjadikan murid yang berkarakter Kristus. Amin. Saudara, ketika kita menerima kasih karunia Allah, maka kita akan mengalami pemuridan. Karakter kita akan terus dibentuk supaya kita semakin bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup apa? Sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita harus mengopi Yesus, harus mengikuti teladan, ya, meniru tingkah laku Yesus kalau saudara dan saya murid Kristus. Dan kasih karunia itu akan menyanggupkan, memberikan kemampuan kita untuk mengikuti karakter Kristus. Luar biasa, puji Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 11 firman Tuhan berkata, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Galatia 5 ayat 22-23 ini merupakan karakter Kristus. Buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, pada Natal ini biarlah kita berkata, Tuhan, Kau lihat kalau karakter saya belum seperti Yesus. Hari ini ada kabar baik, kasih karunia itu sanggup membuat saudara dan saya memiliki karakter Kristus. Amin. Ada buah-buah roh, karakter Kristus yang akan kita miliki. Sehingga kita bisa mengasihi. Mengapa kita bisa mengasihi? Bukan karena kita hebat. Tapi karena Allah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita bisa mengampuni. Mengapa kita bisa mengampuni? Karena Yesus sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Kenapa kita bisa melayani? Karena Yesus datang ke dunia sudah memberikan contoh untuk melayani, bukan dilayani. Saudara, kita melayani Tuhan karena Tuhan sendirilah yang telah terlebih dahulu melayani kita. Ketika masalah semakin besar, karakter kita yang asli, yang sebenarnya akan terlihat. Jadi saudara, kalau ingin tahu apakah saudara sudah memiliki karakter Kristus, ketika ada tekanan itulah aslinya saudara dan saya. Tapi kalau saudara masih seperti dahulu, ada kabar baik, kasih karunia Allah itu bisa, sanggup membuat kita memiliki karakter Kristus. Saya ingat seorang pengkhotbah atau seorang misionaris yang bernama Hudson Taylor. Dia mengisi sebuah gelas ya di atas mejanya dan sampai penuh. Ketika dia berkhotbah dia pukul-pukul mejanya ya. Ketika itu dipukul-pukul ternyata ada maksudnya. Akhirnya airnya tumpah ya. Dan dia mulai mengatakan, dia berbicara bahwa sesungguhnya ketika kita menghadapi masalah besar, kita akan melihat apa yang keluar dari gelas itu. Air yang bersih atau air yang kotor. Kalau kita isi hidup kita dengan hal yang kotor, ketika kita ditekan itu yang akan keluar. Tapi ketika hidup kita diisi dengan firman Tuhan, maka ketika ada tekanan, ada goncangan, hal-hal yang baik yang akan keluar. Saudara, kita akan bisa melihat perbedaan antara orang yang sebelum diselamatkan dan setelah diselamatkan. Orang yang sebelum percaya Yesus dengan orang yang percaya Yesus. Nah, kalau kita hidup di bawah kendali Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, maka reaksi kita, respon kita, ketika kita ada godaan, ada tekanan, ada pencobaan, kita akan senantiasa tetap memiliki kesabaran, memiliki kasih, memiliki kebaikan, memiliki hati yang murni, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti sebuah gelas tadi yang digebrak-gebrak supaya airnya keluar tumpah, air itu menunjukkan apa yang ada di dalam gelas itu. Karena itu saudara, mari kita harus terus bertumbuh, semakin dewasa secara rohani dan semakin memiliki buah-buah roh karakter Kristus. Supaya kita semakin hari semakin mirip seperti Yesus. Mungkin saudara berkata, saya udah mirip ya. Kalau Yesus ya sedikit berdoa. Kalau kita apa? Sedikit berdoa. Miripnya dikit ya. Kalau Yesus apa? Sedikit-sedikit bersyukur, berdoa, tapi kita sedikit sekali bersyukur, sukanya ngomel. Kita jauh belum sempurna, tapi hari ini ada kabar baik. Bahwa kasih karunia sanggup memampukan kita untuk hidup memiliki karakter Kristus, buah-buah roh. Mungkin saudara pernah dengar tentang kesaksian, tadi malam disaksikan oleh Pak Rubin, seorang yang bernama Tatsuya Shindo. Dia adalah anggota Yakuza, ya, satu gangster di Jepang. Waktu umur 17 dia udah ikut geng itu dan pada usia 44 tahun dia itu meninggalkan semua kehidupan lamanya. Segala dosa-dosanya dia tinggalkan dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Dan anggotanya itu adalah orang-orang dulu anak buahnya sebagai gangster. Ini bukan karena kehebatan Tatsuya Shindo, tapi ini karena Allah yang hebat, yang mengubahkan dia. Saya percaya kalau dia bisa diubahkan, saudara juga bisa diubahkan. Amin. Karena ada kasih karunia Allah telah nyata di dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau enggak berubah. Yang penting kita mau enggak dibentuk oleh Tuhan. Supaya kita memiliki karakter Kristus.
Saya kagum salah satu kepada Bapak Pendeta Yusuf Roni. Dia ketika saya mendengar kesaksiannya itu luar biasa. Kalau saudara dan saya menjadi Kristen mungkin karena kita dikandung atau ada di dalam keluarga Kristen. Tapi Pak Yusuf Roni itu menjadi Kristen itu karena dipilih Tuhan luar biasa. Dia itu ingin mencari kesalahan orang Kristen dari firman Tuhan. Tapi apa yang dia alami? Ketika firman Tuhan berkata, pada mulanya firman itu telah menjadi daging, ada di antara kita. Nata inilah Allah datang ke dunia. Firman itu menjadi daging. Dan dia akhirnya melihat. Dan dia akhirnya semakin percaya. Akhirnya dia harus dipenjarakan. Dipenjarakan waktu itu nggak ada waktunya. Ditahan aja. Dan dia hanya membawa satu buah buku. Dia bersaksi. Orang-orang berkata, udahlah kamu menyangka aja. Ya, karena memang di penjara dia menderita. Katanya sampai bertahun-tahun gak punya odol. Tapi Tuhan menyatakan mujizatnya luar biasa. Dia bercerita ketika boleh ditemui orang istrinya, dia dapat odol. Wah, dikiranya banyak, tapi teman-temannya gak punya odol juga. Akhirnya dibagikan cepat habis. Wah, dia berdoa, Tuhan kalau bisa ada yang kasih odol lagi. Doanya tidak didengar, tapi satu kali ada satu orang yang punya toko masuk penjara. Dan ternyata waktu masuk penjara, si orang ini bawa odol banyak banget. Terus ditanya, loh kenapa bawa odol? Aduh saya ini salah lupa, mestinya bawa baju tapi salah saking gemeternya jadi odol dibawa. Tapi dia itu menjadi berkat dan Tuhan menjawab dalam hidupnya. Nah yang menarik sekali, akhirnya karena tekanan yang berat, dia satu kali disuruh menandatangani. Saudara bisa dengar nanti ceritanya di YouTube juga ada. Dia itu disuruh menyangkal, udahlah gak usah ini. Akhirnya di dalam otaknya itu udah berkata oke, dia mau tanda tangan. Tapi apa yang terjadi? Waktu dihadapkan dia itu gak mau nyangkal. Dan dia gak mau tanda tangan. Akhirnya dimasukin lagi ke penjara. Tapi ketika di dalam penjara dia itu berpikir kenapa ya? Saya mestinya udahlah nyangkal supaya selamat keluar gitu. Tapi kenapa yang dia katakan aku tidak akan meninggalkan Yesus? Ternyata dia ingat, kalau nanti kamu keluar di tabak bajai, bayangkan bajai sekarang udah gak ada ya. Kemana kamu nanti? Wah, satu pertanyaan. Jadi setelah kematian itu akan apa? Kalau dia menyangkal Yesus. Karena itu dia tetap setia. Sampai sekarang dia menjadi hamba Tuhan yang memberkati banyak orang. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bersyukur kalau kita boleh duduk merayakan Natal pagi hari ini. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu sanggup menjadikan kita murid yang berkarakter Kristus. Yang kedua, kasih karunia Allah itu akan memampukan kita untuk meninggalkan dosa. Ayat 12a berkata Rasul Paulus menulis supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Roma 6 ayat 18 berkata kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Kalau saudara masih menjadi hamba dosa, hari ini ada kabar baik. Bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita sudah dimerdekakan dari segala dosa. Dosa apapun Tuhan sanggup lepaskan. Kalau kita mau. Karena kita adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Saudara, Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kasih karunia Allah yang nyata akan berdampak bagi kehidupan kita. Dan ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah lewat Roh Kudusnya untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Keinginan duniawi dan semua hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Seharusnya kita akan mengalami perubahan, mengalami kasih karunia. Hidup kita tidak akan sama lagi. Hidup yang egois akan berubah menjadi orang yang peduli, yang penuh kasih. Menjadi orang yang berguna, dulu mementingkan diri sendiri, tetapi berubah menjadi mementingkan orang lain. Saudara tahu Sakeus. Sakeus itu orang pelit, dibenci oleh orang. Tapi satu kali ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah.
Apa perubahannya? Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang yang pelit ketika berjumpa dengan Yesus menjadi orang yang generous, orang yang murah hati, orang yang seperti Sakeus bisa diubahkan. Itu bukan karena hebatnya dia, tapi karena ada kuasa Tuhan. Sakeus membuka hatinya supaya Yesus menguasai hidupnya. Hari ini kalau saudara ingin meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, hal-hal yang duniawi yang tidak berkenan pada Tuhan, saudara pasti bisa. Karena apa? Kasih karunia Allah akan memberikan kesanggupan kepada kita. Sakeus telah meninggalkan kehidupan yang lama. Seperti juga Saulus, ketika dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah menjadi Paulus. Orang yang menganiaya jemaat menjadi orang yang memberitakan Injil. Sampai saat ini dia banyak menulis kitab-kitab di dalam firman Tuhan. Kesaksiannya luar biasa. Kasih karunia Allah nyata telah menebus hidup Paulus, menebus hidup Sakeus, menebus kita semua. Sehingga saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saudara dan saya bisa meninggalkan setiap dosa yang ada. Saya pernah membaca sebuah kisah di mana seorang redaktur surat kabar, ya, dia itu mendengar bahwa Alfred Nobel, ya, dia itu penemu dinamit, ya. Nah, ketika dia mendengar Alfred Nobel meninggal, dia menyangka bahwa Alfred Nobel itu orang yang menemukan dinamit. Jadi dia tulis di korannya, ya, dengan tulisan begini, Nobel si pedagang kematian. Nah, Alfred Nobel ini belum mati, tapi ketika ditulis itu dia kaget juga. Dia yang menemukan dinamit membaca tulisan Nobel si pedagang kematian. Tulisan itu akhirnya mengubah kehidupannya. Kematian, dia bersaksi bagaimana dia tiba-tiba seperti matanya dibukakan, dicelikan. Dia melihat betapa jahatnya hidup ini. Dia merasa melihat kembali kenapa. Dia itu disebut Nobel si pedagang kematian. Akhirnya dia kembali mengubah, merasa dirinya perlu untuk berubah, untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dia mulai memikirkan untuk membagikan hartanya kepada orang-orang yang dia bagikan, yaitu melalui masalah perdamaian, sehingga orang-orang yang mengadakan perdamaian mendapatkan Nobel dari Alfred Nobel ini. Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kasih karunia Allah itu sanggup membuat kita meninggalkan setiap dosa. Keselamatan tidak hanya sekedar memutuskan kebiasaan buruk, tapi juga membentuk karakter yang lebih baik lagi. Amin. Karena itu hiduplah dalam kasih karunia Allah. Yang ketiga, kasih karunia Allah akan memampukan kita untuk memiliki cara hidup yang baru. Ayat 12b berkata, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, kata bijaksana bisa diartikan memiliki hikmat, ada roh penguasaan diri sehingga kita memiliki kendali untuk menahan diri. Kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya, memiliki cara hidup yang baru, gaya hidup yang baru. Tadi 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia 5 ayat 24 sampai 25 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara, ketika kita hidup dalam kasih karunia, maka perspektif Tuhan telah menjadi perspektif hidup kita. Kita akan lebih bijaksana, memiliki hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak mau lagi bermain-main dengan dosa. Kasih karunia Allah itu luar biasa.
Dia dapat mengubah cara hidup kita yang lama menjadi memiliki gaya hidup yang baru. Saudara juga mungkin pernah mendengar seorang gangster dari Hong Kong namanya Teddy Hung. Ya, dia adalah orang yang memiliki 4 istri. Kemudian dia juga punya pacar banyak sekali, ya, artis-artis, foto model. Tapi satu kali ketika dia masuk dalam penjara, dia didatangi oleh seorang pendoa yang sering datang mengunjungi dia, dan dia selalu berkata kepadanya, kamu ini sangat sukses, kamu ini sangat terkenal, ya, di seluruh Hong Kong, di seluruh dunia bahkan. Tetapi suatu saat nanti, kalau kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa? Kamu orang sukses, kamu orang hebat, kamu orang terkenal. Tetapi kalau kamu meninggal, kamu akan dikenang sebagai apa? Kata-kata itu terus menghantui, menggelisahkan hatinya. Dan pertanyaan itulah yang membuat dia mulai berpikir. Dia mulai merasa sedih, akhirnya dia sering kali merasa depresi, dia tidak bisa tidur. Satu kali akhirnya dia berkata, kalau dia bisa tidur, dia membaca Alkitab, akhirnya dia tertidur dan dia bangun. Ketika itu firman Tuhan itu luar biasa, dia mengubahkan hidupnya. Sehingga sejak itu dia mulai bertobat kepada Tuhan. Istrinya diceraikan yang 3, kemudian semua dosa ditinggalkan, bisnisnya juga yang tidak benar di stop, ya. Dia tidak lagi melakukan bisnis-bisnis yang merugikan orang lain. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia mendirikan sebuah klinik kesehatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, mengapa Teddy Hung bisa berubah? Karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Allah nyata yang menyelamatkan umat manusia. Kalau Teddy Hung bisa diubahkan, memiliki gaya hidup yang baru, cara hidup yang baru, saudara dan saya juga pasti bisa. Ketika kita sungguh-sungguh mau mengizinkan Allah bekerja dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita menggunakan hidup kita yang mungkin tidak lama lagi. Kita perlu mempersembahkan tubuh kita bukan untuk dosa, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalau selama ini hidup saudara, tubuh saudara, masih saudara gunakan untuk melakukan dosa, hari ini pada hari Natal ini, ya kita mempersembahkan. Bukan hanya persembahan, mazmur kemenyan. Mungkin kita tidak punya, tapi saudara dan saya punya hati, punya hidup yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Kasih karunia Allah akan memampukan kita untuk memiliki pengharapan akan masa depan. Ayat 13 berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh berbahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Saudara, kasih karunia yang berdampak bagi kehidupan kita ditandai dengan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk memiliki pengharapan akan masa depan di tengah dunia yang sulit, yang kompleks ini dengan masalah hidup yang kita harus alami. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan akan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, pengharapan kita sebagai orang percaya bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Walaupun kita memang mengakui bahwa di dunia ini, sekarang ini banyak di antara kita yang mungkin kehilangan pengharapan. Kita melihat masa pandemi yang lama. Banyak orang yang putus asa, yang depresi, yang mengalami pengharapannya hilang. Tapi hari ini ada kabar baik. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Ada masa depan, ada kehidupan kekal. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi kalau kita memiliki iman kepada Yesus, ada pengharapan. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena itu jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Dia adalah Allah yang maha kasih. Amin.
Saudara, firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 4 sampai 5 mengatakan bahwa ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengalami tekanan apapun, kita sedang diuji untuk terus tekun, ya. Kita tekun mempertahankan iman kita, pengharapan kita, dan kita akan mengalami kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Yesus, hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Bagian kita menjaga kekudusan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua. Kalau Tuhan belum datang, mungkin kita yang akan datang kepada Tuhan. Tapi ada pengharapan. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan dihukum, tapi kita akan diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Kita akan bersukacita sebab Wahyu 19 ayat 7 sampai 8 mengatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang yang kudus. Haleluya. Saudara, saya akan ceritakan bagaimana seorang yang terkenal kaya, namanya JP Morgan. Dia adalah seorang pendiri General Electric. Dia meninggal, seluruh keluarga berkumpul. Waktu dia meninggal, seluruh keluarganya berkumpul karena dia akan membuka surat wasiat. Wah, orang-orang mulai mengira pasti besar sekali isi wasiatnya yang akan diberikan. Tapi ternyata waktu dibuka, tulisannya luar biasa. Ini saya sangat kagum dan ini jarang dilakukan oleh kita. Dia orang kaya, dia menuliskan begini, saya menyerahkan jiwa saya ke tangan Sang Juru Selamat. Saya telah ditebus dan disucikan oleh darahnya. Sehingga Dia akan membawa jiwa saya tanpa cacat celah kepada Bapa Surgawi. Karena itu saya minta agar anak-anak terus mempertahankan dan menjalankan pengajaran mengenai penebusan sempurna oleh darah Kristus yang tercurah dengan segala tantangan, resiko maupun pengorbanan pribadi yang menyertainya. Saudara, ternyata wasiatnya bukan ini emas berapa kilo, ini tanah, properti, enggak. Ternyata dia katakan biar anak-anak mengikuti. Dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Saudara, kebanyakan kita sebagai orang tua, kita berpikir bahwa kita harus mewariskan sebanyak mungkin uang kepada anak-anak kita. Tapi JP Morgan, dia memberikan kita pandangan yang berbeda. Sebagai warisan terutama dan termahal, JP Morgan lebih memilih mewariskan iman kepada Kristus bagi anak-anaknya. Segala bentuk harta benda, apapun itu, saya percaya itu bisa hilang. Semuanya bisa lenyap, tapi iman kepada Kristus itu akan kekal, abadi, dan tidak pernah akan layu. Karena itu saudara, mari mulai hari ini dunia sudah mulai goncang. Kita perlu uang, tapi kita harus mengejar perkenanan Tuhan. Kita harus mengejar kekudusan supaya kita bisa mewariskan kepada generasi berikut, kepada anak-anak kita, bukan hanya harta yang bisa hilang, tetapi warisan iman. Saudara, uang dan harta memang berguna di dunia ini, namun hanya iman pada Kristus yang berguna di surga. Karena itu mari kita mulai berbicara kepada anak-anak kita tentang firman, tentang Tuhan, tentang hal-hal nilai-nilai yang harus kita lakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajarkan anak-anak kita untuk mentaati Tuhan, takut Tuhan, dan itulah satu kebahagiaan bagi kita sebagai orang tua, amin. Percuma kita punya anak yang banyak hartanya tapi hidupnya tidak takut Tuhan. Tapi hari ini biar kita mau belajar dari JP Morgan, orang yang sangat kaya. Dia mewariskan dalam wasiatnya, bukan harta tapi warisan iman. Saudara, bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita
memiliki pengharapan iman. Kita punya jaminan keselamatan. Kita harus diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Karena itu biar kita memiliki komitmen bahwa kita mau. M yang pertama, kita mau dimampukan. Kita bisa menjadi murid Kristus yang berkarakter Kristus. Kita mau meninggalkan dosa. Kita mau memiliki gaya hidup yang baru, cara hidup yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita juga dimampukan untuk memiliki pengharapan akan masa depan, kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, bagi saudara-saudara yang hari ini sudah mulai kendor pengharapan kita. Kita sudah mulai meragukan kasih Tuhan kepada kita, kuasa Tuhan atas kita. Jangan putus asa, jangan takut. Apalagi dunia hari-hari ini berkata, ya, orang memprediksi tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Tapi kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang besar, yang berkuasa. Kalau Dia bisa memelihara Abraham pada masa kelaparan, Dia bisa memelihara Ishak pada kelaparan, Dia bisa memelihara bangsa Israel pada zaman Yusuf, Dia juga pasti bisa memelihara kita. Kalau dulu Dia bisa memelihara Nabi Elia dengan seorang janda Sarfat, Dia juga bisa memberikan berkat bagi kita dengan caranya yang tidak pernah kita duga. Karena itu sebagai ayat yang terakhir mari kita baca bersama-sama dengan bersuara. Yesaya 41 ayat yang ke-10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai dia. Kita ganti dengan aku ya. 2, 3. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai aku. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong sekalipun. Aku akan memegang tangan kananmu dengan membawa kemenangan. Amin. Jadi saudara, hari Natal ini biar kita mau bersuka cita. Jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Buktinya apa? Mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan termaterai dalam hidup kita. Biarlah kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang nyata dan sanggup memampukan kita untuk hidup berkenan kepadanya.